Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan, kita tidak Allah perintah untuk menghitung kenikmatan tersebut, namun cukuplah hanya mensyukuri kenikmatan itu. Yang kita lihat tentang keberadaan kita di dunia, tujuannya adalah untuk beribadah, seperti yang dijelaskan di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Para saudaraku sekalian, kalau kita coba renungi tentang beberapa doa yang kita baca di dalam sholat, yaitu ketika kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah di sana, kita ada yang melantunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya kehidupan kita, sholat kita, ibadah sunnah kita, hidup dan mati kita itu semuanya diperuntukkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi tidaklah heran atau tidaklah ajaib ketika kita melihat seseorang itu sholatnya 5 waktu. Kalau kita pelajari lebih dalam tentang segala aspek kehidupan kita ternyata tertuju kepada Allah, maka kita akan paham bahwa esensi kita di dunia untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang baik itu bergantung dengan seberapa cinta kita kepada Allah yang membuat kita terus taqarrub ila Allah. Jadi yang kita raih adalah bagaimana cara mengejar cintanya Allah. Karena umumnya ketika seseorang sudah mencintai orang lain atau pendamping hidupnya, istrinya ataupun suaminya, maka bila cintanya tulus, dia akan mengerahkan, mengorbankan segala hal untuk pasangan hidupnya. Lagi bawa payung, ketika dia memiliki payung, hujan, payungnya cuma satu. Seorang suami ini banyak berkorban dalam kehidupannya karena kasih sayang yang tulus kepada istrinya, maka istrinya akan dipayungi tidak peduli seberapa derasnya hujan yang menerpa suaminya tersebut. Itu saking tulusnya cintanya seorang hamba kepada hamba yang lain dengan halal. Maka bagaimana ketulusan cintanya Allah kepada hambanya bila mana Allah sudah sangat-sangat mencintai hambanya tersebut? Apakah dengan fi'lun, atau dengan qaulun, atau seperti apa? Kalau manusia kan memiliki beberapa love language, bahasa cinta. Ada yang memang tidak romantis, namun penuh dengan perhatian. Ada yang memang jarang perhatian, gitu, jarang nanya kabar, nanya makan, namun sangat jeli memikirkan kebutuhan pasangan hidupnya. Itu namanya love language. Namun di kasus ini kita melihat bahwa cintanya Allah kepada hambanya itu melebihi cintanya manusia kepada manusia. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika Allah mencintai seorang fulan, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, lalu Allah bilang kepada Jibril bahwa umumkanlah kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai fulan tersebut seperti halnya saya mencintai fulan. Jadi Allah nggak diam ketika Allah mencintai hambanya. Allah langsung panggil malaikat Jibril, malaikat yang mempunyai tahta yang mulia di sisi Allah. Lalu Allah tidak diam. Allah tidak diam-diam tapi mau, atau malu-malu tapi mau, tidak.
Namun Allah panggil Jibril, Allah beri dia firman bahwa umumkanlah kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai fulan ini seperti halnya saya mencintai fulan. Sehingga orang tersebut hidup dengan dicintai oleh penduduk langit. Karena kenapa? Karena amalan yang begitu dahsyat sampai mengetuk-ngetuk pintu langit. Itu caranya dia tersendiri untuk meraih cintanya Allah. Sampai sebegitu dahsyatnya Allah mencintai seorang hamba. Makanya kita tidak heran melihat betapa di luar nalarnya kehidupan para sahabat zaman dahulu. Kalau dipikir ini tidak mungkin secara logika manusia. Namun secara sudut pandang akhirat atau sudut pandang Allah, wah ini tidak ada apa-apanya dibanding sudut pandang manusia biasa. Kita lihat bagaimana tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair, yang dia tidak lepas dari bersyukur kepada Allah, yang dia tidak pernah meninggalkan sepeser waktunya dari berzikir kepada Allah. Banyak syukurnya, banyak melantunkan kalimat Alhamdulillah ya ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah atas segala keadaan. Kita lihat saat itu tabi'in ini mengalami bakteri yang tumbuh atau hidup di dalam kakinya beliau. Lalu beliau itu cek atau periksa ke dokter pada zaman tersebut. Kalau zaman tersebut kan mungkin belum ada bius, belum ada suntik-suntik yang bisa mengkebalkan tubuh, belum berevolusi sampai saat ini. Namun saat itu Urwah bin Zubair diberi tawaran bahwa atau diberi sebuah penjelasan bahwa kakinya ini harus diamputasi. Sebab bila tidak diamputasi maka bakteri yang ada di kakinya akan menjulur dan menggerogoti sel-sel di dalam tubuhnya Urwah makin melebar. Maka keputusan yang diambil adalah tetap diamputasi kakinya. Namun kita lihat bagaimana Urwah bin Zubair sungguh-sungguh mencintai Allah ketika dia ditawari Khomer ditawari kepada Urwah bin Zubair dengan tujuan ketika dia minum khomer, dia tidak sadarkan diri lalu beliau diamputasi kakinya tanpa merasakan rasa sakit. Urwah bin Zubair langsung seketika berlindung kepada Allah, ma'adzallah. Dia takut kenapa harus mengerjakan hal tersebut. Walaupun memang ada hukum darurat di dalam agama Islam. Tapi saking besar cintanya Urwah bin Zubair ini sampai-sampai dia tidak mau harus minum khomer hanya untuk mengobati kakinya dia yang diamputasi. Lalu diberi opsi lain yang memang secara hukum itu tidak halal. Akhirnya ketika selesai permusyawarohan antara dokter-dokter di sana, Urwah bin Zubair mengatakan bahwa kalau begitu silahkan bedah atau potong kaki saya ketika saya sholat. Karena kenapa? Karena ketika saya sholat maka hati saya itu sangat tertuju kepada Allah. Bukan berarti tidak sakit, sebenarnya sakit. Namun rasa sakitnya itu terkalahkan sama fokusnya dia kepada Allah yang dia sembah di dalam sholatnya Urwah bin Zubair. Maka ketika Urwah bin Zubair itu sholat, sampai di titik di mana posisi Urwah bin Zubair sudah tenang dalam sholatnya, barulah kakinya Urwah bin Zubair itu dipotong, diamputasi dari mulai kulitnya sampai mulai dipotong. Ketika kulit sudah terbelek, sudah tahu titik mana yang harus dipotong, maka baru dagingnya lah dipotong. Dagingnya sudah terpotong, baru tulangnya dipotong sampai benar-benar habis. Dan tidak hanya itu, untuk menghindari pendarahan saat itu diberikan pemanas atau minyak panas atau pemanas agar pendarahannya tidak parah. Maka bekulah darahnya di sana. Setelah itu Urwah bin Zubair pingsan. Lalu apa yang dikatakan Urwah bin Zubair setelah dia bangun dari pingsannya? Dia berkata bahwa alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberikan saya 4 anggota tubuh, tapi hanya 1 yang Engkau ambil ya Allah. Masih banyak aspek lain yang harus saya syukuri kebanding saya sesali. Karena dengan menderita sakit pun berarti menandakan bahwa dia adalah seorang hamba. Lalu dosanya dia itu bisa terhapus ya, sebagai kafarah atas dosanya dengan dia harus mengalami amputasi, merasakan kesakitan. Bukan berarti dia sakit ya, teralih fokus. Saking khusyuknya dia menyembah kepada Allah.
Begitu para saudaraku sekalian, ketika kita melihat seorang hamba yang dicintai Allah, kok bisa? Karena yang menguatkan dia bukanlah orang. Kalau kita melihat seseorang yang bisa menggebu-gebu dalam pidatonya, dalam sebuah seminar, lalu memberi motivasi yang begitu dahsyat kepada audiensnya, sehingga audiens tersebut bisa berubah seketika. Berubah kehidupannya 3 bulan ke depan itu bisa stabil produktif. Hanya dengan kata-kata. Ini malaikat. Malaikat yang menguatkan Urwah bin Zubair sampai di titik di luar logika kehebatan cintanya Allah pada Urwah bin Zubair. Kita lihat memang di dalam hadis lain, Rawahu Ahmad dijelaskan, Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Urwah bin Zubair telah mengambil langkah yang benar, bahwa yang dikedepankan oleh Urwah bin Zubair adalah cintanya Allah atau agama. Karena Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai maupun tidak. Semuanya diobral nikmat duniawi. Namun nikmat agama seperti contoh Urwah bin Zubair ini hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Maka barang siapa yang telah diberikan kenikmatan agama, halawatal iman, kenikmatan keimanan, maka berarti dia sudah dicintai oleh Allah. Sungguh menakjubkan, di luar nalar kalau kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang solih, tabiin, bahkan sahabat, bahkan Nabi SAW saat zaman dahulu. Bukan berarti hidup kita ketika kita dicintai Allah, kita tenang saja. Tidak. Urwah bin Zubair yang diberikan kekhusyuan sedemikian rupa, itu hidupnya tidak datar-datar saja para saudaraku sekalian. Surganya tinggi, namun kehidupannya penuh dengan lika-liku. Makanya di hadis Bukhari dijelaskan, Innallaha inna izamil jaza ma'a izamil bala. Dan dilanjutkan, idza ahab wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu saqata. Jadi barang siapa yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memberikan besarnya pembalasan bersama dengan besarnya cobaan yang Allah berikan. Besar pembalasan di akhirat surga itu sebanding atau bahkan lebih besar dari cobaan di dunia pada hamba tersebut. Dan ketika Allah itu sudah cinta pada kaumnya, maka Allah coba. Barang siapa yang dia ridho ketika dicoba oleh Allah, maka murka Allah jauh dari dia. Dan juga kehidupan dia penuh dengan keridhaan. Seperti ceritanya Urwah bin Zubair yang memang sangat di luar nalarnya manusia. Bagaimana Allah mencintai seorang tabi'in yang Allah cintai, yang dikuatkan oleh ribuan malaikat. Sampai kekuatannya itu mengalahkan logika manusia. Semoga kita semua diberi hidayah, taufik. Tidak hanya dalalah, sehingga bisa melaksanakan sedikit demi sedikit bagaimana mencari cintanya Allah dalam kehidupan kita dan mendapatkan ketenangan dari berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sekian akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.